Di dalam pasal 22, saya tidak menemukan narasi adanya pencocokan surat yang diunggah di Eko tadi yang diunggah dengan akta aslinya. Dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian juplak atau juknisnya dituangkan dalam SK KMA Nomor 363 SK 12 Kumabi Tahun 2020. Bagaimana pelaksanaan sidang elektronik? Saya sarankan untuk memiliki SKKMA. SKKMA ini bukan saja untuk internal, tapi berlaku juga untuk setiap pelaku yang melaksanakan sidang secara elektronik. Adalah untuk penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi dan seterusnya, baik sampai cara pemanggilan, pendaftaran, dan pembayaran biaya perkara, semua dilaksanakan dengan cara elektronik. Jadi kalau pidana belum, kalau pidana diatur tersendiri dengan SKKMA untuk persidangan elektronik yang sebelumnya itu berkaitan dengan keadaan COVID-19. Dan sampai sekarang kami di PN Surabaya tetap melaksanakan persidangan pidana secara elektronik. Jadi masih dengan jarak jauh yang menggunakan sistem online istilahnya, persidangan secara online. Untuk mengunggah bukti yang tebal banyak itu semuanya harus dimasukkan. Berlembar-lembar, ratusan lembar pun harus dimasukkan. Karena bukti yang diajukan secara elektronik itu adalah harus sama dengan bukti yang akan ditunjukkan di depan persidangan. Dan sudah diberi materai dan diberikan tanda bukti. Rekan-rekan pengacara itu sering mencantumkan tanda bukti itu di sebelah kiri atas. Nah itu kan padahal bukti mereka adalah bukti yang diangkat kuat. Jadi harus diperlakukan dengan baik. Bukti itu ada di sebelah kanan atas. Karena kalau di sebelah kiri, kalau sudah dijilid, itu akan tertutup dan itu akan menyulitkan dan itu akan merugikan. Nah itu tolong menjadi catatannya ke rekan-rekan sekalian. Persidangan secara elektronik dimulai sejak mediasi. Kalau kita bicara ekor, assignment, the summons itu merupakan sistem administrasinya. Ya. Kalau kita bicara sidang elektronik berarti litigasi. Litigasi itu berarti sudah masuk penanganan sidangnya oleh majelis hakim. Dimulai dari pembacaan gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik. Nah semua itu persidangan dijalankan tanpa hadirnya para pihak di depan sidang, tapi dilakukan secara elektronik dengan cara mengunggah dokumen-dokumennya. Dengan sistem elektronik ini memangkas waktu yang sering terjadi dalam praktek. Biasanya kalau mau replik, mau jawaban, replik, duplik, itu salah satu pihak nggak hadir. Nah itu tidak bisa dilanjutkan. Tunggu dulu. Nanti diundang lagi sidang, pihak yang satu yang hadir tadi nggak hadir. Nah, waktu yang seperti itu tidak kita ketemukan lagi dalam praktek. Jadi pada saat sidang duplik, hard copy atau tanda tangan basah atau asli itu disetorkan yang tadi diunggah di SIP, disetorkan ke depan majelis hakim untuk menjadi dokumen berkas perkara dan sekaligus untuk melihat apakah di dalamnya ada keberatan atau eksepsi tentang kompetensi tentang mengadili, baik absolut maupun relatif.
Jadi sekarang Mahkamah Agung hampir mewajibkan seluruh pengadilan di seluruh Indonesia menggunakan sistem elektronik di dalam persidangan. Itu masih digunakan sampai saat ini karena cuaca tidak menentu, kadang jaringan tidak menentu, entah yang ada di pelosok itu kadang lampu mati akan mengganggu proses internet dan lain sebagainya. Apakah jika seorang lawyer menolak untuk melakukan persidangan secara online itu, apakah diperbolehkan oleh hakim? Memang kendala penasihat hukum terdakwa yang menghendaki pemeriksaan tidak secara online tetapi secara offline itu diperbolehkan dengan mengajukan permohonan agar penetapan sidang yang secara online tadi bisa dirubah. Nah itu boleh saja. Saya sempat baca di pasal 22 Permen nomor 7 tahun 2022 itu terkait pembuktian. Ini ada pembuktian tentang surat. Surat ini berkaitan dengan dokumen atau akta. Di dalam pasal 22, saya tidak menemukan narasi adanya pencocokan surat yang diunggah di Eko tadi, yang diunggah dengan akta aslinya. Karena kan sidang secara Eko seperti itu. Saya tidak menemukan narasi itu dalam pasal tersebut. Padahal dalam pasal 1898 BW itu mengisyaratkan bahwasanya kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Pembuktian surat yang sudah diunggah tadi ya, disampaikan ya, sudah ada materinya, sudah diberi tanda, dan semua lampiran-lampirannya yang halaman-halaman itu semuanya dimasukkan. Nanti pada persidangan secara offline-nya, ya, itu disitulah akan dicocokkan bukti aslinya. Tetap ada pencocokan bukti aslinya di depan sidang. Di masa berlaku, Pak. Kemudian kalau ada masa berlaku dan mencapai batas akhir, misalnya itu yang dapat dilakukan penggugat itu apa, Pak? Terima kasih. Jadi kalau ini tidak boleh sembarang dirubah. Kalau dirubah kan akan merugikan Anda sendiri. Apa yang terjadi dalam persidangan elektronik itu tidak dapat Anda akses. Jadi sekali terdaftar akun Anda, itulah yang akan Anda gunakan sebagai persidangan elektronik. Putusannya tanggal 27 Februari, sedangkan pihak tergugat ini belum mengupload kesimpulannya, Pak. Sedangkan batas uploadnya itu tanggal 20. Nah ini kalau sesuai dengan pasal 22 tadi kan dianggap tidak menggunakan haknya. Yang saya tanyakan kepada Bapak ini, akibat hukumnya itu seperti apa, Pak? Ya, maksudnya akibat hukumnya seperti apa ketika dia entah lupa atau apa sampai tidak upload dan sudah waktunya untuk selesai itu waktunya sidang putusan. Dia tuangkan dalam kesimpulannya dan itu digunakan untuk mempertahankan dalilnya. Capek-capek dia membuktikan, tapi dia tidak bisa mengkaitkan dengan dalil, ya kan? Gitu. Jadi apakah itu berakibat hukum? Kalau dalam hukum perdata akibat hukumnya ada pada pihak. Anda tidak menjawab, dianggap apa? Anda mengakui gugatan. Kalau Anda mengakui gugatan, Anda kalah, kan gitu. Makanya diberi kesempatan menjawab. Jadi akibat hukumnya itu ada pada para pihak. Dalam perma ini yang nomor 7 itu tidak disebutkan tentang seluk-beluk tentang gugatan rekonvensi, Pak. Apakah ketika kita melakukan gugatan rekonvensi itu daftar ulang dari awal lagi atau mengikuti gugatan yang awal, Pak? Diberikan ruang oleh aturan yang ada supaya persidangan itu efektif, ya kan? Ya bisa aja dia akan menggugat tersendiri keluar daripada gugatan. Nah itulah gunanya orang melakukan gugatan rekonvensi. Nah rekonvensi itu diajukan bersamaan dengan jawaban, gitu kan? Dan dia ada di dalam perkara itu.
sistem pembayaran pajak biaya perkaranya ada pada penggugat. Saya terkait dengan persidangan elektronik perkara pidana. Pertanyaan saya, apakah ketika pemeriksaan terdakwa itu di tempat di mana ia ditahan, apakah advokat atau penasihat hukumnya mendampingi yang bersangkutan atau jaksa atau penuntut umum saja yang hadir di tempat di mana ia ditahan sementara dalam proses pemeriksaan itu? Kebijakan Mahkamah Agung, peradilan modern. Nah, apabila seorang penasihat hukumnya melihat dan disinyalir bahwa dia akan memberikan keterangan yang berada dalam suatu tekanan, tidak bebas, dikhawatirkan akan dipengaruhi, nanti bisa diajukan permohonan sidang secara offline langsung. Bahwa penasihat hukum, penuntut umum ada di ruang sidang pengadilan, yang ada di tempat ditahan adalah terdakwanya. Jadi boleh saja misalnya mengetahui, mensinyalir dan mengkhawatirkan tidak bebas berikan keterangannya, boleh menyampaikan permohonan agar terdakwa di perkara terdakwa atas nama ini disidang langsung.